Haleluya, haleluya. Firman Tuhan selalu mengatakan bahwa Tuhan suka mempertontonkan kemuliaannya lewat anak-anaknya. Itu sebabnya hari ini jika hidupmu sedang bergumul, sedang terpojok, bahkan kau melihat pintu tertutup hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan sudah mendahului hidupmu. Dia sudah ada di masa depanmu, dan Dia ada hari ini bersama denganmu, karena Dia Maha Hadir. Seringkali Dia biarkan itu terjadi, supaya pada akhirnya kita bisa menyatakan, sudah tidak mungkin. Tapi semuanya karena Tuhan, aku bisa lewat semua ini. Itu sebabnya hari ini, bertahanlah, tetap berdoa, karena sebentar lagi terang Tuhan akan diterbitkan atas hidupmu. Dan percayalah, bahwa Tuhan sangat suka mempertontonkan kemuliaannya lewat anak-anaknya. Tuhan terima kasih buat apa yang sedang kami alami hari ini. Karena kami tahu, kami menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Tahu. Itu sebabnya hari ini kami berserah penuh kepada Tuhan. Dan ketika kami berserah penuh, kapasitas iman kami diperbesar. Dan kami percaya hari ini dan seterusnya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami terima firman Tuhan karena kami tahu Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menjelaskan, menasehati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Ini jam berapa ya? Jam 2 ya. Udah makan siang? Udah ya, kebanyakan udah ya, bahaya. Jangan ngantuk ya. Saya sengaja double shot espresso barusan. Oke. Saya mau curhat ya. Jadi kalau ada pernyataan saya jangan dianggap menuduh gitu ya. Saya cuma mau curhat aja. Selama 26 tahun pelayanan saya cuma mau beritahu kepada jemaat Tuhan bahwa orang Kristen itu sama orang yang agama Kristen itu beda, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, kalau kita hari ini berani menyebut diri kita orang Kristen, kita berarti harus mengerti bobot saya nih jadi orang Kristen itu apa. Kalau saya nggak ngerti arti daripada kekristenan, itu sebabnya menjadi alasan bagi kita akhirnya membuat banyak sekali komplain sama Tuhan, karena kita nggak ngerti isi hati Dia. Saya urutkan dulu ya, dari awal ya. Waktu awal-awal murid-murid Yesus dipilih sama Dia. Dan Dia pilih hanya segelintir orang dari sekian puluh, turun-turun, bahkan dari ratusan turun-turun jadi 12. Mereka ditatar sama Dia. Mereka digembleng sama Dia untuk meneruskan pekerjaan Dia. Bahkan mereka dikasih tahu bahwa kamu akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada saya. Mereka diinvestasikan firman Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terima, ada yang tidak terima, dan Yesus saat itu banyak ngajarin hal-hal yang dahsyat sama hidup mereka. Melalui mujizat, melalui perumpamaan. Perumpamaan ini tuh luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan semuanya ya, dahsyat banget. Itu diajarin semua sama Dia. Diajarin kepada murid-muridnya. Di tengah-tengah itu semuanya, karena mereka belum dewasa rohani, dan Yesus tahu belum ada sesuatu yang bisa membangkitkan roh mereka, itu karena belum ada Roh Kudus di dalam mereka pada saat itu. Roh Kudus biasanya kalau di perjanjian lama itu ada di atas manusia. Waktu saat itu ketika firman Tuhan disampaikan dan seterusnya, mereka ini bertengkarlah satu sama yang lain, saling banding-bandingkan diri lah dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka saling bingung lah satu sama yang lain. Mereka harus bagaimana, mereka ketakutan, diajak naik perahu, Yesus ada di dalamnya ketakutan. Padahal Yesus tidur di situ. Padahal Dia udah bilang, yuk kita ke seberang, takut. Padahal kan gak mungkin mati lah, ada Yesus dalam situ kok. Makanya waktu Yesus dibangunin sama mereka bilang gini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Waktu Dia bangun, Dia hardik anginnya, berhenti badainya. Ombak udah menyembur masuk memang. Di ujung daripada itu dia bilang apa? Kenapa sih kamu gak percaya? Kenapa kamu begitu takut? Ada saya kan di sini. Kalau saya di dalam perahu kehidupanmu, mau saya tidur kayak, mau saya ngapain, kamu tetap akan sampai ke seberang dengan selamat. Makanya dia bilang begitu. Mereka hanya ngalami Yesus lewat perbuatan mujizatnya saja. Dan itu akhirnya Yesus dikenal sama banyak orang begitu. Kemudian waktu akhirnya Yesus ditangkap, terus naik ke kayu salib, kabur semuanya.
Kabur. Mereka yang udah ditatar, mereka yang udah dikasih tahu, dikasih firman, cuman jadi jagoan kandang. Petrus waktu dia dengan pedang merobek telinga daripada imam besar Malkus yang ada di situ. Itu semuanya terjadi karena rame-rame. Habis itu apa? Dia nyangkal Yesus. Pengecut rupanya. Habis itu ada yang menjual Yesus. Yang lainnya apa? Kabur semuanya. Kabur. Cuman Yohanes berdiri di depan kayu salib. Cuman Yohanes yang satu-satunya ada di situ. Yang lainnya kabur semuanya. Itu bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Ring satunya mereka pada bilang begini, ya kasihannya gagal ya. Tugasnya mereka yang mereka selama itu ditatar sama Tuhan dan lain sebagainya, gagal ya. Sayangnya Tuhan nggak punya tim cadangan. Sayangnya tidak ada contingency plan. Sayang ya nggak ada hal-hal seperti gitu. Yesus tenang aja tuh. Karena dia tahu ketika nanti ada kuasa kebangkitan, semua yang sudah diinvestasikan dalam hidup mereka, dan ketika roh Tuhan dicurahkan atas hidup mereka, ketika mereka mendapatkan kuasa yang di Roma, kitab Roma mengatakan begini, ketika nanti kuasa yang membangkitkan dia dari kematian diberikan kepada murid-muridnya, mereka akhirnya menjungkir balikan dunia dengan Injil. Mereka yang tadinya pengecut, mereka yang tadinya ketakutan lah, bingung lah, dan tidak dewasa lah. Mereka kalau Bapak Ibu baca kisah daripada jemaat di mula-mula, mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil tanpa Alkitab. Gak ada perjanjian baru. Kenapa orang bisa segitu banyak datang kepada Yesus? Mereka bersaksi kepada orang-orang ini. Mereka bilang, lo tahu gak? Gue nih dulu pengecut, gue nih dulu kabur. Gue lihat sendiri dia bangkit dari kematian. Dia masuk ke dalam kamar yang kita tutup rapat dan dia tiba-tiba ada di situ. Temen gue nih Thomas nih yang tadinya ketakutan, dia bingung, dia ragu-ragu, dia percaya akhirnya. Gue lihat sendiri. Mereka bilang, yang benar lo gak percaya? Tanya sama teman gue. Temennya bilang, lu gila, lu gak percaya? Gue kelihat sendiri. Terus mereka bilang, lu tahu gak kita nih lihat dia naik ke sorga? Mereka bersaksi. Dan jemaat mula-mula mulai terbentuk satu persatu tanpa Alkitab. Cuma adanya Taurat. Makanya di awal-awal gereja mula-mula Paulus, Petrus bertengkar. Karena ada satu yang masih mengacu kepada Taurat-Taurat, aturan-aturan Taurat. Ini harus disunat nih. Paulus bilang gak perlu. Yesus sudah katakan selesai di kayu salib, gak usah lagi ada tata-tata ritual-ritual seperti begitu. Bertengkar di awalnya karena masih rancu. Itu terjadi itu di awal. Dan jumlah mereka bertambah-tambah luar biasa. Jadi pada awalnya mereka terbentuk itu secara organisme. Organisme berarti secara natural mereka datang bersama-sama. Orang-orang ini yang bahkan di Kisah Rasul 2 dikatakan ribuan jumlah mereka ditambah-tambahkan. Mereka datang secara natural untuk menyembah dan mencari Yesus. Organisme organik terjadinya. Betul, karena terjadi begitu banyak orang seperti itu, roh Tuhan akhirnya memberikan hikmat kepada Paulus. Paulus, kamu sekarang harus membentuk penatua-penatua. Di tempat ini, kan udah mulai banyak, harus diatur dong jemaatnya kan. Sekarang kamu harus membentuk bendahara-bendahara. Supaya nanti kamu bisa bantuin juga janda-janda yang ada di situ. Dan kamu harus kasih tahu nanti kalau saya utus, seperti misalnya Timotius saya utus, kamu harus kasih tahu loh. Kamu harus kasih tahu sama jemaat di situ, kasih tumpangan loh. Kasih uang transport loh buat dia. Makanya ada bendahara. Nah dengan berjalannya waktu, terbentuklah yang namanya organisasi. Nah organisasi dikelola sama manusia. Yang awalnya organisme jadi organisasi. Nah kita tarik lagi ke sini, singkat cerita, terbentuklah agama-agama di banyak tempat di seluruh dunia ini sampai hari ini, termasuk salah satunya agama Kristen. Semua agama dibentuk di dunia untuk mencari sosok ilah yang lebih tinggi kuasanya daripada manusia. Itu agama. Semua agama mencari sosok Tuhan yang ada di atas hidup mereka. Dan semua agama melakukan tata ibadah, ritual-ritual untuk menyenangkan hati Tuhan mereka. Termasuk agama Kristen. Itu sebabnya di dalam agama Kristen terbentuklah akhirnya karena tidak paham dengan doktrin ini, atau tidak mengerti, atau bertolak belakang dengan kubu yang di sana. Timbullah ribuan sinode hari ini. Timbullah ribuan denominasi hari ini. Timbullah ribuan tata ibadah hari ini. 26 tahun saya melayani banyak gereja, ribuan gereja saya layani di mancanegara. Macam-macam tata ibadahnya. Ada yang sebelum khotbah berlutut dulu semuanya. Ada. Salah satunya gereja Advent seperti itu. Luar biasa.
Ada juga yang WL-nya nggak boleh ngomong, Bapak Ibu ayo berdiri sebelum firman Tuhan. Udah ref, semua jemaatnya udah tahu, berdiri semua satu-satu. Jadi macam-macam tata ibadahnya. Ada yang mic-nya nancap di sini, saya nggak bisa jalan-jalan. Terus ngomongnya harus begini, pendek lagi mic-nya begini jadi ngomongnya. Terus ketika saya buat lucu-lucu, ada pernyataan lucu, nggak boleh ketawa semuanya. Setelah ibadah, Pak, mohon maaf ya Pak, kita bukannya Bapak nggak lucu, Bapak lucu tadi Pak, cuman kita ketahui dalam hati, nggak boleh Pak, nggak boleh berisik di sini. Macam-macam. Dan akhirnya yang terjadi apa? Pemimpin sama pemimpin, politik terjadi. Di dalam apa? Organisasi. Di dalam struktur organisasi agama-agama Kristen yang di dalamnya ada itu, sinode, denominasi dan lain sebagainya. Terus jemaat sama jemaat juga begitu. Gereja lu kagak tepuk tangan, kering ya gitu. Nanti gereja yang gak tepuk tangan mencibir gereja yang tepuk tangan. Gereja lu tepuk tangan rame banget sih, gak mau menghormati hadirat Tuhan. Gak ada habisnya, semua begitu. Semua cari Tuhan, mencari sosok Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan ritual-ritual. Salah nggak? Enggak kok. Sah-sah aja kok. Saya cuma memberitahu ini kepada kita semuanya. Di tengah-tengah ini semuanya, sadarkah kita bahwa satu-satunya Tuhan yang nggak perlu dicari, turun dari tahtanya, menghampiri manusia, bahkan menjadi manusia, membuka dirinya dan bilang sama manusia, kenalilah saya. Itu hanya Yesus. Dan dia nggak pernah datang ke bumi, dia bilang ini, agama Kristen ya semuanya ya, baru ikut saya. Enggak, dia cuma bilang apa? Follow me. That's it. Di Antioquia, waktu pertama kali mereka ngumpul di situ, gereja mula-mula, itu markasnya orang Kristen. Sekarang kalau di Jakarta tuh kalau mau dilihat markasnya orang Kristen dalam tanda kutip ya, Kelapa Gading. Ada yang tinggal Kelapa Gading? Ada Kelapa Gading. Pak, Bapak tahu nggak Kelapa Gading? Berapa tahun yang lalu saya ngobrol sama wakil wali kota, 167 pintu gereja Pak, di Kelapa Gading. Gereja terbanyak per kapita di seluruh Indonesia, Kelapa Gading. Dari pagi sampai malam 400 ibadah. Sampai-sampai teman saya dulu, Pak Royan Detosoid bilang begini, Bil, kalau kamu sampai buka gereja, jangan buka gereja di Kelapa Gading, kriminal rohani kamu. Makanya Bapak Ibu, kalau nggak ada uang untuk ke Holy Land, Kelapa Gading tuh Holy Land. Makanya kalau kesana agak-agak silo, terang kumpul sama terang. Makanan agak asin, karena garam kumpul sama garam. Yang ketawa ngerti firman, yang nggak ketawa apaan sih maksudnya gitu. Makanya baca firman. By the way, saya harusnya di Israel nih hari ini. Cuman karena border ditutup, eskalasi. Jadi puji Tuhan ini semuanya Tuhan udah atur lah. Memang harus ada di sini, bukan di Israel. Harusnya saya di sana nih hari ini. Saya telepon langsung kasih tahu sama Om Konrad. Om, saya hari ini nggak jadi. Kasih tahu sama teman-teman di sini. Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu ini sama kita hari ini. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen, kenapa disebut orang Kristen di Antioquia? Itu karena diledekin sama orang-orang di situ. Karena mereka semuanya ikut Yesus kan, mereka diledekin, Kristen loh gitu. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Mereka diledekin di awalnya. Terus waktu mereka diledekin pengikut Kristus, itu kata-kata yang mencibir dan meledek mereka sebenarnya. Karena mereka dianggap sekte dari Nazaret. Nazarian sect artinya awalnya. Karena Yesus dari Nazaret. Jadi mereka dianggap aneh, ibadah lah, terus kemudian cinta Tuhan lah, jemaat mula-mula perjamuan kudus lah, saling berbagi. Mereka tuh dikatain, kata Kristen itu kata cibiran. Saya percaya ya, murid-muridnya tuh ngomong gini mungkin satu sama yang lain. You guys, orang tahu nggak kita diledekin orang Kristen? Kita buktiin sama mereka arti kekristenan yang sebenarnya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang Kristen, agama Kristen, itu beda. Orang yang sekedar agama Kristen hanya ngikutin ritual agama. Makanya ada orang Kristen napas, Natal sama Paskah. Orang Kristen, kalau kita berani sebut diri kita orang Kristen, hari ini, berarti saya adalah pengikut Kristus toh. Kalau saya pengikut Kristus, berarti saya biarkan tangan dia pegang saya dan saya ikut dia. Kemanapun dia pergi, saya ikut dia dan saya tidak akan komplain. Dan saya tidak akan pertanyakan dia. Kenapa? Karena saya lagi dipegang dan saya lagi dituntun sama seorang pribadi yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Saya enggak. Sesekali okelah dia akan bawa saya ke dalam lembah-lembah kekelaman lewat aja.
dan bahkan dia akan menguji saya di situ. Tetapi saya tahu dan saya yakin karena saya orang Kristen, saya tidak pernah ditinggalkan sama dia karena tangannya dia yang perkasa selalu pegang saya. Jadi selalu walaupun melewati lembah kekelaman dan kesulitan hidup, saya mau lihat tangannya dia, bukan lihat masalah saya. Karena saya pengikut Kristus. Itu baru orang Kristen. Alhasil yang terjadi adalah saya ikut dia, bukan pakai tata-tata cara ritual-ritual agamawi. Dan saya katakan sekali lagi ya, nggak salah loh itu semuanya. Tapi seringkali orang Kristen jadi rancu. Nah ketika ini terjadi, ketika ini akhirnya kita paham, kita akan paham apa yang terjadi sama mereka. Kalau kita baca Kisah Rasul ya, Kisah Rasul tuh bisa dibilang buku Lukas yang part 2, volume 2, karena ditulis sama Dr. Lukas. Dan dia tulis buku itu, dan kalau kita baca keseluruhannya, dia ketemu sama Paulus. Di Kisah Rasul 26 kalau nggak salah, dia mulai pakai kata we, bukan orang ketiga lagi. Dia jalan sama Paulus. Dr. Lukas itu pandainya luar biasa. Dan dia tulis buku itu, dia kasih tahu sama kita tentang jemaat mula-mula itu seperti apa. Dan dia kasih tahu sama kita, tiba-tiba nih, Stefanus dirajam, mati, martir. Tiba-tiba Yakobus penggal kepalanya sama Herodes Agripa, cucu daripada Herod the Great di zaman Yesus. Cerita setelah itu tiba-tiba Petrus di penjara, belenggunya dilepaskan, terjadi mujizat. Dia sampai ke rumahnya jemaat-jemaat, mereka kaget. Hah, kita lagi doain, kok gimana bisa lepas dari penjara? Mujizat, dilepaskan malaikat Tuhan. Ada yang terima mujizat, ada yang tidak terima mujizat. Mereka tidak pernah banding-bandingkan diri mereka lagi. Karena mereka paham, mujizat terjadi buat kepentingan kerajaan sorga, bukan buat diri saya. Itu orang Kristen. Hari ini pertanyakan kepada dirimu, saya ini orang agama Kristen atau saya orang Kristen? Kalau kita mengerti itu, kita akan mengerti ayat ini, Yosua 1 ayat 2 sampai ayat 6. Coba lihat ya, Yosua 1 ayat 2 sampai ayat 6. Saya cuma mau kasih tahu aja kepada kita ya, bahwa kita ini terkesima sama hal-hal seperti begini. Coba lihat ya. Kita baca Alkitab tuh, akhirnya kita nggak membiarkan Alkitab baca kita, karena kita terkesima sama janji-janji Tuhan. Gak apa-apa loh, sekali lagi ya, itu semuanya sah dan bagus dan yes, harus percaya. Tapi kadang-kadang kita miss sebuah hubungan sama dia, karena dia datang kepada kita, dia buka diri loh. Saya nggak bisa kenal sama seseorang kalau orang itu nggak pernah buka diri sama saya. Kalau dia cuma ngomong seperlunya, dia jaga jarak, saya nggak akan bisa kenal sama dia. Yesus Bapak Ibu dan saya datang kepada kita dan buka dirinya dan bilang, follow me, kenali aku. Jangan cuma kenal tata ibadah, kenali saya. Know me. Ini contoh aja nih ya, Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Musa udah mati, Yosua dikasih tugas untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, pimpin bangsa Israel. Terus dikasih janji Tuhan yang dahsyatnya luar biasa. Lihat ayat 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sebelum masuk tanah perjanjian loh. Semua tempat yang kamu injak dengan kakimu, jadi punya kamu. Jadi sebelum masuk udah dikasih kemenangan sama Tuhan. Dahsyat, dahsyat. Ayat 4, teritorinya detail. Dari padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana sampai sungai besar, sungai Efrat, tanah orang Het sampai ke laut besar, sampai ke arah matahari terbenam. Semua milikmu. Teritorinya detail. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Wow, seumur hidup. Janjinya dahsyat. Semua yang engkau injak dengan telapak kakimu, punya kamu. Teritorinya detail. Semua musuh yang berhadapan samamu seumur hidupmu kalah pasti. Itu baru janji kan? Kan dia belum masuk ke sana. Tuhan tahu sebentar lagi dia akan masuk ke sana, dia akan ngelewatin yang namanya sungai Yordan. Dan treatment kepada sungai Yordan ketika seberangin sungai Yordan beda sama dulu Laut Merah. Laut Merah Musa tinggal angkat tongkat, terbelah. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus celupin kaki, pernyataan iman dulu. Berarti dia akan harus melewati rintangan demi rintangan toh. Dia akan lewatin tembok Yeriko. Dia akan lihat hal-hal yang nggak enak. Dia akan pimpin bangsa yang disuruh muter. Cuman disuruh diem, kadang-kadang teriak, tiup trompet, that's it. Apa nggak akan komplain tuh bangsanya? Jadi bentar lagi dia akan lewatin rintangan-rintangan. Kemudian Tuhan bilang begini. Kita suka kan sama janji-janji itu. Saya juga suka bacanya. Kita kehilangan momen ini, coba lihat. Ayat 5. Seperti aku menyertai Musa.
Demikianlah aku akan menyertai engkau. I will be with you. Aku tidak akan membiarkan engkau, Yosua. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tahu, aku udah kasih janjiku ya. Sebentar lagi kamu akan lewatin rintangan. Banyak kita secara manusia lagi lewatin rintangan, lupa sama janji Tuhan. Terus karena kita berdoa, sekarang saya mau lontarkan kata doa. Kata doa ketika dilontarkan, yang kita pikirkan langsung jawaban doa. Kita tidak pernah fokus akhirnya ketika lagi nunggu jawaban doa, ada penyertaan Tuhan. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kita kehilangan momen itu. Karena kita fokus sama jawaban doa dan kita komplain sama Tuhan. Ini lama amat sih nih udah doa. Ini kapan Tuhan? Mau kemana Tuhan? Kok kayak gini terus sih Tuhan? Kita akhirnya gak nikmati perjalanan iman kita sama Tuhan. Karena kita fokusnya, orientasinya hanya jawaban doa. Dan di tengah-tengah ini semuanya timbullah formula. Dan saya paling sedih kalau orang Kristen datang kepada saya ngomong begini. Saya udah doa Pak sekian lama. Saya udah puasa sekian lama. Kok Tuhan gak jawab? Saya paling sedih kalau dengar orang ngomong begitu. Bagi saya, orang ini ikut Tuhan pakai formula. Dia gak paham isi hati Tuhan. Dan dia gak mau tahu isi hati Tuhan. Kok gak dijawab doa saya? Saya sangat diberkati ketika ada orang ngomong begini. Pak, saya udah doa selama pergumulan ini. Saya udah puasa Pak. Dan puji Tuhan loh Pak. Saya sangat dikuatkan Pak. Dalam momen penantian itu. Itu hebat. Itu orang yang lagi ngalamin ini. Penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia lagi ngalamin momen itu. Dan dia lagi betul-betul bilang sama Tuhan, I love this process. Itu sebabnya Tuhan bilang begini sama Yosua. Lihat berikutnya. Sampai diulang 4 kali. Di Yosua 1. Keluar kata ini. Yang kita sering baca di plakat-plakat di rumah. Teguhkan, kuatkan, dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Sebab engkau, Yosua, akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Karena sebentar lagi kau memimpin bangsa ini yang akan berkeluh kesah. Kamu bisa keok lu di tengah jalan. Bapak Ibu, hari ini kita nggak pimpin bangsa. Kita pimpin pribadi yang paling susah diatur. Siapa? Diri sendiri. Dan ketika kita udah baca janji firman Tuhan, tetap aja kita akan lewatin rintangan. Kita akan lewatin masalah. Dan saya cuma mau ingatkan kepada kita, ketika kita masuk ke dalam momen-momen seperti itu, nikmati penyertaan Tuhan. Nikmati langkah demi langkah walaupun gak enak. Nikmati dan selalu ingat, dia tidak meninggalkan aku. Dia tidak membiarkan aku. Karena aku lagi dituntun sama dia. Nikmati itu perjalanan itu. Kita akan jadi orang Kristen yang bertumbuh luar biasa. Dan kita bukan orang Kristen yang sekedar hanya ikut Tuhan pakai tata cara. Taruh deh ya. Tujuan Tuhan tuh angka 8. 4 tambah 4, 8 tuh. Oh, ikut Tuhan ditambah-tambahin terus Pak. 4 tambah 4, 8. Amin, amin. Makanya khotbah-khotbah berkat. Waduh, itu paling populer dah. Saya paling anti sama Injil Kemakmuran. Gak mendewasakan jemaat. Saya paling vokal sama hal kayak gitu. Karena gak ada di Alkitab. Gak ada. 4 kali 2. Oh, multiplikasi Pak. Di dalam Tuhan dapat angka 8. Betul. 6 tambah 2, 8. Oh, puji Tuhan ditambah-tambahin Pak hidup. Pernah gak kita mikir 9 kurang 1 juga 8. 10 kurang 2 juga 8. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu karena Tuhan mau bawa kita kepada tujuan dia yang mulia. Dan kita sok tahu. Dan kita komplain sama dia. Kok gini sih? Ngucap syukur. Kita nih sebagai manusia tidak maha hadir, tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Kita lagi dipimpin sama pribadi yang seperti itu. Kok kita yang ngatur dia? Makanya selama 26 tahun ini juga 90% orang datang kepada saya ngomongnya begini, ngomongnya gini nih. Pak, saya udah doa Pak. Dan saya minta Pak, Bapak juga doain saya. Kenapa? Supaya bisnis saya lancar-lancarnya Pak.
Pak doain saya Pak ya, ini barang lagi ketahan nih Pak di bea cukai. Tolong doain ya Pak ya. Pak doain ya Pak, lagi resesi, doain Pak supaya bisnis lancar, saya profit Pak. Pak doain Pak, lagi masalah keluarga Pak, supaya bini saya balik, suami saya balik Pak. Pak doain ya Pak, supaya anak saya lancar kuliah sampai dapat jodoh Pak. Tahu nggak, saya kalau dengar orang ngomong kayak begitu, rasanya kayak gimana tahu nggak? By the way ya, ngomong kayak gitu sah-sah juga, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, nggak salah, nggak dosa. Cuman saya ngerasa apa? Tuhan itu dewa, saya dukun. Lama-lama gue charge ya, lu minta-minta doa kayak begitu. Mau boarding di pesawat? Pak Billy ya? Iya. Boleh minta doa? Saya pikir dia ketakutan terbang. Tinggal 3 orang lagi udah mau masuk. Saya melipir dong ke kiri. Bapak, istri, anak 2. Doain apa Pak? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak. Ya elah Pak, ntar aja pas landing tahu. Mau boarding. Jangan kutuskan hamba Tuhan. Saya bukan mediator, Yesus mediatornya. Saya hanya penyampai kabar keselamatan, that's it. Hanya 10% loh datang kepada saya ngomong begini, 10% loh. Pak, saya lagi dalam masalah Pak, bisnis lagi seret Pak, doain ya Pak, supaya apa? Saya berubah Pak. Doain ya Pak, supaya saya kuat ya Pak. Doain ya Pak, supaya saya rendah hati, saya sombong Pak orangnya Pak. Pak doain ya Pak, saya lagi masalah keluarga Pak, doain saya yang berubah Pak. Itu cuma 10% yang ngomong kayak begitu. Termasuk jemaat FIFA, maksud saya begitu. Kan saya curhat dari tadi. Yang 90% ya orang lain lah. Ini kan jemaat sini muka-muka dewasa kok. Makanya saya bilang dari awal kan tadi saya curhat. Tuh. Paham ya maksudnya? Makanya jangan dikejar-kejar gitu-gitunya. Makanya pengertian sama Tuhan hari ini jadi salah. Coba lihat nih, Markus 3 ayat 7 sampai ayat 10. Salah semua, coba lihat. Markus 3 ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, Sidon. Orang datang sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Datang kepada Yesus karena mendengar apa yang bisa dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya jangan sampai menghimpit dia. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Yang dikejar apa? Mujizatnya. Yang dikejar pemberian tangannya. Itu yang dikejar. Makanya mereka berteriak, ini Mesias yang luar biasa, ini penyembuh nih. Dan mereka tahu gak berpikir apa? Ini Mesias yang akan datang sebagai juru selamat, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk ke Yerusalem, dielulukan Yesus. Hosana, Hosana, artinya save us. Bukan save us dari lumpur dosa. Selamatkan kami dari penjajahan Romawi, karena engkau akan berdiri di tahta bangsa Yahudi. Secara letterlek. Setelah mereka tahu bahwa dia datang bukan untuk itu, justru untuk menjawab kebutuhan yang lebih daripada itu, menjawab kebutuhan manusia yaitu keselamatan. Oh, nggak lama setelah itu, salibkan dia. Tapi Pak, hari ini saya nggak bilang salibkan dia, sama aja. Keinginan kita nggak dijawab, terus kita bilang gini, Tuhan ada nggak sih? Tuhan udah nggak sayang lagi sama saya ya? Tuhan nggak ada ya? Tuh sama aja tuh, seperti begitu akhirnya. Dan orang Kristen ikut Tuhan begitu akhirnya. Itu sebabnya ketika penderita kusta, coba lihat ya, Lukas 17 ayat 11. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus bilang begini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka pergi kan, dan mereka menjadi tahir di tengah jalan. Perhatikan ayat 13. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia teriak, thank you, terima kasih Tuhan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan ia mengucap syukur kepadanya. Dan Dr. Lukas menulis dengan detail, dia katakan orang itu adalah orang Samaria. Samaria itu menganut prinsip Samaritanisme. Mereka dibenci sama Yahudi. Karena mereka terjadi perkawinan silang dengan bangsa asing. Jadi bagi mereka tuh orang asing. Yang datang tuh orang Samaria. Yang 9 terkesima sama pemberian Tuhan. Sembuh, kabur. Yang 1 balik, terkesima sama sang pemberi. Thank you Lord. Terus Yesus bilang begini. Bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Rupanya ada tambahan yang dia mau kasih. Rugi mereka. Mereka terkesima sama pemberian Tuhan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain daripada siapa? Orang asing.
Orang asing yang datang ke saya, bukan orang Yahudi. Lalu Yesus berkata begini, berdirilah, pergilah. Ini dahsyat banget. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Baca bahasa aslinya. Dalam kutipan bahasa Inggris dikatakan begini, your faith has made you whole. Dengan kata lain, whole itu kesembuhanmu sempurna. Maksudnya apa? Yang 9, yang terkesima dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, bekas kustanya masih ada. Makanya ditanya sama Yesus, yang 9 mana? Aku masih ada tambahan. Aku masih ada ekstra perkenanan buat mereka. Kabur. Yang 1 yang terkesima sama Yesus, bekas kustanya hilang. Yang 9 cari kerjaan susah. Yang 1 cari kerjaan gampang. Orang gak tahu dia bekas pengidap kusta, kecuali dia bersaksi. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Dibalik sama banyak orang. Gue suka ini tambah-tambahin, baru gue cari Tuhan. Dia mau ditambah-tambahin dulu. Makanya kita kalau sama anak-anak kita, ya, ketika mereka dapat kado, mereka pasti kabur sama kadonya. Dulu waktu masih kecil-kecil, termasuk anak saya juga gitu kok. Saya pulang dari luar kota, mereka masih kecil-kecil. Mereka peluk saya, "Hi Daddy, I miss you." Aduh, seneng banget dengarnya ya ketika anak-anak ngomong gitu. Ujungnya gak enak, oleh-olehnya mana Dad? Karena mereka mikir bahwa ini sosok bapak yang selalu bawa oleh-oleh. Yang dikejar tangannya, bukan sayanya. Makanya anak-anak kita ketika dapat kado, mereka kabur sama kadonya. Kita orang tua biasanya ngomong apa? Ayo, bilang apa? Ya enggak? Mereka waktu bilang terima kasih, kita juga gak dilihat. Thank you mami, thank you daddy. Kita gak dilihat, dia terkesima sama kadonya. Dia bilang terima kasih karena disuruh. Tiba-tiba satu hari anak saya Keaton, umur 9 tahun waktu itu. 9 tahun. Dia suka Lego. Saya beliin Lego, ulang tahun. Kita keluar dari toko Lego, dia bilang gini, Dad, tadi daddy tuh gak bayar ya? Ya bayarlah, kalau gak nyolong kita namanya. Itu kan pakai kartu, tadi kita keluarin kartu, berarti kan nggak bayar. Itu bayar, itu namanya credit card. Oh gitu. Ya berarti nggak bayar kan, nggak ada cashnya. Itu nanti ada tagihan nak. Kalau tagihan datang nangis. Terus dia bilang gini, Dad, aku punya solusi loh. Kalau Daddy nggak punya uang, aku tuh berapa minggu lalu pergi sama Oma ke sebuah mesin. Tahu nggak Oma tuh gini, uang keluar. Jadi ke mesin itu aja banyak loh orang-orang suka ke situ. Dad, aku lihat pencet uang pada keluar ke situ aja. Kalau nggak punya uang ke mesin itu uang keluar semua. Nah, kamu kalau ke situ kamu pencet saldonya 0 ketelan kartunya nak. Dia nggak paham. Sampai di rumah dia masih terkesima sama sayanya. Dia masih pelukin saya sepanjang malam. Istri saya lihat dia tertidur sama saya dan sepanjang malam sebelum tertidur dia bilang, Dad, thank you ya Dad for the Lego. Dia nggak buka Legonya. Besoknya baru dia buka. Istri saya bilang gini, wow, anak kita udah dewasa. Dia terkesima sama kamu, bukan sama Legonya. Kita terkesima sama Yesus. Orang agama Kristen yang dikejar adalah tangannya Tuhan. Oh Tuhan bisa begini, Tuhan bisa begini. Saya melakukan ritual untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita nyanyi karena hidup kita sudah disenangkan sama Tuhan. Hari ini saya taat karena saya sudah dilayakkan sama dia. Dia yang datang. Semua agama cari Tuhan, satu-satunya. Yang datang kepada kita hanya Yesus. Yang buka dirinya dan bilang, follow me. Ikut aku. And know me. Makanya banyak orang frustasi. Karena banyak orang gak bisa jawab 5 pertanyaan dalam hidupnya. Dan ini pertanyaan esensial yang sangat penting dalam hidupnya. Who am I? Siapa saya? Makanya banyak orang stres. Sampai bunuh diri. Kenapa? Karena percaya sama kata-kata dunia, sama kata-kata orang terhadap dirinya. Makanya saya selalu katakan begini ya, orang makin dekat dengan Tuhan, makin mengerti isi hatinya, makin kenal siapa dirinya dia. Bagaimana Pak saya kenal diri saya? Kenalilah penciptamu, engkau akan kenal siapa dirimu. Identitas kita tertulis dengan sangat detail loh. Engkau serupa dan segambar seperti Tuhan. Engkau lebih daripada pemenang. Jadi apapun orang lain katakan tentang saya, itu hanya opini mereka. Itu bukan identitas saya. Yang kedua saya paham, saya berasal dari mana? Saya berasal dari kerajaan sorga. Karena di Korintus dikatakan saya adalah utusan kerajaan sorga. Warga kerajaan yang diutus ke muka bumi. Mazmur katakan usia manusia, masa tugas kita 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu tuh ayat Alkitab. Langsung berhitung, ya ampun tinggal segini usia gue.
Itu masa tugas kita. Dan karena kita utusan kerajaan sorga, sama seperti duta-duta besar yang ada di sini, di Indonesia, gajinya mereka dibayar sama siapa? Negara yang mengirim mereka. Berarti apa? Semua kebutuhan saya ditanggung sama kerajaan sorga. Itu sebabnya Matius 6 ayat 31 mengatakan, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai, karena semuanya ditanggung sama kerajaan yang mengutus engkau. Yang ketiga, kita paham, kenapa sih saya ada? Kalau tadi pagi semua kita masih bangun dikasih napas sama Tuhan, berarti dunia ini masih butuh kita. Berarti orang-orang di sekitar kita itu nggak kebetulan Tuhan taruh di situ. Mereka masih butuh keberadaan saya di situ. Jadilah berkat bagi mereka. Yang keempat, kita akan paham zona kekuatan kita masing-masing. Saya akan mengerti talenta saya, kepribadian saya, kreativitas, karunia saya itu apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya akan ngerti, saya akan paham kenapa Nehemia yang kerja sebagai ekspatriat di kerajaannya rajanya Artasasta di Persia sebagai ekspatriat, juru minum loh. Tiba-tiba satu hari bilang gini, raja, sorry ya, gue resign ya. Kenapa? Sebab kampung halaman aku di Yerusalem, temboknya udah ratusan tahun gak pernah terbangun, raja. Aku mau ke sana bangun. Lo kan juru minum. Kok bisa alih profesi dari F&B pergi ke teknik sipil? Dia pergi tuh ke sana. Diizinin sama raja. Dia bangun tembok Yerusalem gak sampai 3 bulan. Jadi bupati dari sana. Dia mengerti panggilan hidupnya. Dia tahu kehebatan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Dia ngerti. 3 tahun lalu anak saya, Keaton tadi, datang ke saya sama istri saya. Dia anak kedua saya, dia bilang gini, Dad, Mami, aku udah tahu nanti aku kuliah. Tahun depan dia kuliah. Aku mau ambil apa? Apa deh? Sport science. Apaan tuh deh? Sport science. Dijelasin sama saya. Dia jelasinnya detail sama saya. Saya bilang, Dad, ini gini Dad. Jadi tahu F1 kan, Formula One. Iya. Itu di situ ada trainer dalamnya. Trainer itu disebutnya sport scientist. Jadi mereka harus, semua atlet-atlet itu di semua bidang-bidang olahraga harus latihan gym, latihan endurance lah segala macam. Nah, ketika pembalap-pembalap itu latihan di gym, mereka nggak boleh gede-gede Dad latihannya. Mereka badannya makanya dilihat slim semuanya. Yang diperkuat adalah otot leher Dad. Oh ya. Kenapa? Karena itu jet darat 300 km per jam. Jadi waktu dia ngebut itu kan nyentak. Lehernya harus kuat Dad lehernya. Oh gitu? Iya. Saya baru ingat berapa tahun yang lalu ya. 10-15 tahun lalu lah, saya lupa. Saya lagi di Jepang nih. Itu pabriknya Toyota, manajernya teman saya. Dia bilang gini, Bill, lu datang besok pagi-pagi. Sebelum dibuka nih showroomnya. Lu mau gak? Gue ajak lu ke belakang. Foto sama mobil F1-nya Toyota dipakai tahun lalu. Ya mau lah. Kapan lagi gue masuk ke kokpitnya F1 kan? Makan datang pagi-pagi, dia bilang gitu. Saya datang ke sana pagi-pagi, gak ada orang. Oh iya Bill, buruan Bill, foto di bawah. Saya kagak muat masuk ke dalam mobilnya. Kegedean ininya, masuk jika ya elah Bill, lo kegedean badan lu. Tangannya keluar, foto-foto buruan gitu. Di situ saya baru paham, oh iya, kalau nge-gym lebih gede-gede badannya. Otot leher. Terus dia bilang nanti pemain basket juga beda lagi Dad latihannya. Terus kalau misalnya ada yang cedera, umur 30, umur 40, beda lagi rehab medisnya. Semua beda-beda. Terus berapa bulan yang lalu kita ada pelayanan di Sydney, Australia. Saya juga baru tahu gara-gara dia nih. Sampai di sana orang Australia bilang gini, Pak, Bapak tahu nggak? The best sport science university itu ada di Australia, Pak. Oh gitu. Kenapa bisa begitu? Bapak lihat buktinya. Australia kemarin di Olimpiade juara 4. Nomor 1 siapa, Pak? Amerika. Berapa jumlah penduduknya? 300 juta. Pantes lah, Pak. Atlet pasti banyak. Juara 2 siapa? Cina. Penduduknya berapa? 1 miliar. Juara 3 siapa? Jepang, ratusan juta Pak penduduknya. Bapak tahu nggak Australia? 26 juta Pak. Teman saya di sana bilang gini, kalah Bil sama Jawa Barat, banyakan Jawa Barat, banyakan Jabodetabek 30 juta. Penduduknya cuma 26 juta Bil, juara 4. Karena jagoan sport science, saya terbuka tentang bidang ini. Wow, ternyata tuh panggilan hidup anak saya. Oh gitu. Semua kita dikasih kekuatan, zona kekuatan sama Tuhan. Panggilan hidup. Dan terakhir kita ngerti akhirnya, saya setelah ini tujuan hidup saya mau kemana. Kita seringkali gak paham, semua kita dipanggil pulang ke rumah toh. Telah berpulang kan gitu. Cuman masalahnya kita gak pernah lihat. Rumah kita itu belum kita lihat kan. Makanya kalau tanya gini, Pak Konrad kemana? Ke Bali. Ya asik banget, karena kita pernah ke Bali kan. Atau kita pernah lihat gambar atau foto Bali. Ini kan enggak. Kita makanya kalau dengar kabar telah berpulang, ya ampun sedih banget ya, kan harusnya kayak gitu ya. Karena tempatnya kan keren banget berpulang. Harusnya kan kita gak gitu. Lo tahu gak sih itu tadi pagi berpulang, ya ampun asik banget. Keren banget, dia berpulang, ya ampun asik banget. Gue kapan ya?
Kan harusnya gitu. Gue kapan nih, aduh keren banget. Gimana caranya? Jatuh di kamar mandi. Ih keren banget ya. Berarti kan rohnya kepisah tuh ya dari tubuhnya ya. Ih keren banget ya. Tuhan angkat kayak gitu ya. Tubuh yang fana tertinggal. Ih keren banget sih gitu. Terus kita ke rumah duka. Kita lihat teman kita di peti mati. Ya ampun bro, gue kapan ya kayak lu ya bro. Kita kan gak gitu. Cinta Tuhan, cinta mau pulang duluan. Ogah. Karena apa? Kita belum melihat. Kan mata kita terkesima sama mata jasmani kita. Paling tidak kita bisa jawab 5 pertanyaan ini. Kalau kita tahu siapa pencipta kita dan kita menjadi orang Kristen. Dan saya tutup sama ini. Daniel pasal yang ketiga. Ayat 17 dan 18. Hanaya, Misael dan Azaria. Sadrak, Mesak dan Abednego yang kita kenal. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Kalau mereka tidak menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Ini pernyataan mereka. Coba lihat ayat yang 17 dan 18 sebagai penutup. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dengan kata lain mereka katakan, Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari situ. Dia sanggup melakukan mujizat. Ingat ya, mereka melihat prajurit yang panasin tungku api aja mati di depannya. Terus mereka bilang begini, ayat berikutnya, ini yang membuat saya merinding selalu. Tetapi seandainya tidak, seandainya keinginan kami untuk lepas dari tungku api itu tidak tercapai, kami akan mati martir di situ, terbakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup loh. Sekarang ngeregu tembak, kalau nembak harus ke sini. Sepersekian detik harus mati orangnya. Manusiawi. Hukuman mati. Di Amerika lethal injection kayak orang dibius. Ini dibakar hidup-hidup loh. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, kami tahu Tuhan kami sanggup. Tetapi seandainya tidak terjadi dengan keinginan kami, saya tetap akan taat, saya tetap akan komit, karena komitmen saya kepada Tuhan itu tanpa kondisi. Orang-orang ini, anak mudanya, lagi ngasih tahu sama kita bahwa mereka adalah pengikut Tuhan. Saya bukan sekedar ngerti dia bisa beri apa, tapi ketika kejadiannya terjadi tidak sesuai sama keinginan saya, dari mulut dan bibirku akan tetap keluar, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Karena aku sedang ikut sama sosok pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Saya tidak. Teman saya, istri dan satu anak yang masih kecil, pulang dari rumah ibadah, gereja kecil, yang mereka sedang persiapkan untuk ibadah hari Minggu. Mereka bersihin ruang gereja yang kecil, mereka pulang ke rumah di hari Sabtu malam. Keluarga sederhana. Mereka masuk ke rumahnya, mereka buka pintu rumahnya, gasnya bocor. Rumahnya meledak, istrinya meninggal. Suami dan anaknya luka bakar. 1 hari ketemu sama saya, dia bilang gini, dia kasih kesaksiannya sama saya. Dan di ujung daripada itu semuanya dia bilang begini, Kak Billy, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Bagi saya, orang itu adalah orang Kristen. Pertanyakan ini kepada dirimu hari ini. Saya orang Kristen atau saya hanya sekedar agama Kristen? Kalau saya pengikut Kristus, berarti apapun yang terjadi sama saya tahu di ujung daripada ini semuanya, pasti ada sebuah kebaikan yang terjadi. Karena rancangan Tuhan selalu indah bagi saya. Saya nggak bisa lihat hari ini, tapi saya sedang ikut sama sosok pribadi yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mungkin kami nggak ngerti hari ini Tuhan, tentang apa yang sedang terjadi sama hidup kami. Tapi justru itu adalah momen yang sangat indah ketika kami bisa katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, komitmen dan ketaatan kami itu tanpa kondisi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, Engkau tetap setia bagi kami. Karena kami menyatakan diri kami bahwa kami adalah pengikut Kristus. Ajari kami Tuhan untuk kenal isi hatimu, bukan kenal tanganmu. Karena kami tahu Engkau sanggup berbuat apa. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami mengenal isi hatimu. Mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Ajari kami hari ini Tuhan, dalam hidup yang pendek ini, untuk senantiasa kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kami. Waktu kami gak panjang di dunia ini. Selama kami hidup, kami mau kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kami. Mungkin hari ini doa kami belum dijawab,
Tapi kami mau enjoy the process. Kami mau menikmati penyertaan Tuhan. Kami mau menikmati dan kami bisa bersaksi, Tuhan gak pernah tinggalin aku. Tuhan gak pernah membiarkan aku. Ajari kami Tuhan, supaya kami betul-betul mengalami Tuhan. Mengalami isi hati-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Meteraikan Tuhan isi hati-Mu dalam hidup kami. Karena kami juga sudah dimeterai sama Roh Kudus. Perjalanan iman kami dengan Tuhan pasti membuahkan banyak kesaksian. Dan kami percaya Tuhan, di ujung daripada ini semuanya, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kami akan deklarasi, aku tahu sekarang bahwa semuanya terjadi untuk membawa kebaikan bagi aku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.